oksigen. Udah cukup? Baik, pertemuan kali ini kita akan bahas bab selanjutnya dari kimia, yaitu adalah kesetimbangan kimia. Mari kita lihat ya. I will share my screen to you all. Oke, apakah PowerPoint Mister bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Bisa ya. Oh, Desire izin. Baik, thank you atas konfirmasinya Hansa. Desire izin. Oke, bisa ya. Baik. Thank you. Oh ya, kalian nanti bisa menjawab lewat voice. Kalau misalkan Mister tanya apa, konfirmasi apa, bisa langsung voice aja. Chat juga boleh, tapi chatnya everyone aja ya. Chatnya everyone aja. Oke, mari kita mulai. We'll start with prinsip kesetimbangan. Jadi apa sih itu kesetimbangan gitu ya? Nah, ini Mister mau kasih ilustrasi tentang apa yang dimaksud kesetimbangan di sini yang mau kita pelajari dengan menggunakan, nah ini. Seperti yang kalian dilihat di layar, ini anggap aja yang bulat-bulat ini adalah biskuit ya, biskuit. Ada dua di kotak kiri sama kotak kanan. Oke, to make sure that we have the same perspective, yang kiri ada berapa biskuit, yang kanan ada berapa biskuit? Kiri 4, kanan 6. Kiri 4, kanan 6 ya. Nah, mari kita lihat sekarang yang dimaksud kesetimbangan di sini seperti apa sih? Nah, ini yang dimaksud dengan kesetimbangan yang di sini ya. Coba kita ulang lagi. Oke, dari animasi ini tadi, apa sih yang terjadi? Langsung jawab aja lewat voice, nggak apa-apa. Anyone? Berpindah, tukeran. Tukeran, berpindah. Biskuitnya berpindah ya. Kita lihat. Nah, setelah berpindah, yang kiri berapa, yang kanan berapa? Jumlahnya. Nah, ini kalian lihat nih cookiesnya berpindah, benar. Sebelum berpindah dan setelah berpindah, jumlah cookies di kiri berapa, di kanan berapa? Tetap, Sir. Tetap ya. Di kiri 4, tetap, di kanannya 6. Itulah yang kita sebut dengan kesetimbangan. Meskipun ada yang berpindah, tapi jumlahnya tetap. Oke, sekarang hubungannya dengan reaksi kimia seperti apa? Nah, ini Mister mencoba mengilustrasikan kalau reaksi kimia itu kayak gimana sih pindah-pindahnya. Sebelah kiri ada AB, sebelah kanan ada A2 plus B2. Kita anggap aja ini molekul-molekul, yang warna merah adalah A, yang warna hitam adalah B. Yang di sebelah kiri ada berapa AB? Empat. 4. Kalau sebelah kanan, A2 berapa A2? 6. A2. Kan ada A2 sama B2 nih. A itu merah, B itu hitam. 3, Kak, Sir. 3. A2-nya 3, B2-nya berapa? 3. 3 juga. Oke. Sekarang mari kita lihat ilustrasi reaksi kimia yang dia berkesetimbangan itu seperti apa. Kita lihat. Well, apa yang terjadi? Oke, dari animasi itu terjadi perpindahan, ya, terjadi perpindahan dan
perubahan dari AB ke A2 ataupun B2. Tapi ketika kalian lihat jumlah AB di kiri sebelum dan setelah terjadinya perpindahan, berapa nih jumlahnya nih? Oh ya, Aura menjawab di chat nih. Berpindah, tapi jadinya tetap sama. Yang sama apa ya? Jumlahnya. Jumlahnya ya. Yang sama jumlahnya, walaupun terjadi perpindahan. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana kesetimbangan pada reaksi kimia itu terjadi. Nah, kalau reaksi kimia itu kan yang sebelah kiri itu namanya reaktan, sebelah kanan produk ya. Jadi kesetimbangan itu terjadi ketika sebagian reaktan menjadi produk, sebagian produk menjadi reaktan. Tapi jumlahnya reaktan dan produk tetap sama. Nah, itulah kondisi yang dinamakan kesetimbangan. Kayak gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini reaksinya seperti apa? Kita bisa menuliskannya kayak gini. Yang kiri reaktan, yang kanan produk. Kalau kalian lihat tanda panahnya di reaksi, biasanya reaksi kimia panahnya cuma ke kanan ya. Nah, sekarang panahnya ada dua nih, kanan dan kiri. Inilah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Oke ya. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian. I will give you 3 minutes to answer these 3 questions. Ditulis saja di buku catatan kalian. Tulis jawabannya di buku catatan kalian. Mister akan kasih waktu 4 menit. Jadi nanti ketika kalian menulis di buku catatan, itu nantilah yang akan menjadi tugas yang kalian submit di GC. Jadi tidak akan ada tugas setelah Zoom ya. Jadi tugasnya di dalam Zoom aja. Silakan dikerjakan, jawabannya aja, soalnya nggak usah. Karena nanti PPT-nya Mister kasih juga. 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan tuliskan berdasarkan tadi yang kita sudah bahas. Tuliskan apa yang kalian pahami. Tuangkan ke dalam jawaban-jawaban dari soal-soal berikut di buku catatan. Menit. Dua setengah menit.
1 menit lagi. Ten seconds. Oke, time's up. Jadi nanti kalian udah selesai mengerjakan ini, tinggal difoto-foto aja, tinggal upload di GC nanti ya. Well, now let's continue. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang konstanta kesetimbangan. Apa itu konstanta kesetimbangan? Kita berangkat dari pertanyaan ini. Apa yang tetap pada reaksi kesetimbangan tadi? Yang sudah kita lihat animasinya, apa sih yang tetap pada kesetimbangan? Jumlah, yes. Jumlah reaktan dan produknya tetap sama. Nah, jumlah di sini, untuk hal ini kita spesifikkan menjadi molaritas. Jadi jumlahnya dinyatakan dalam molaritas. Simbolnya adalah kurung siku. Jadi kalau ada kurung siku R, ini bacanya adalah molaritas R. Kalau ada kurung siku P, baca adalah molaritas P. Bagaimana aturan yang menghubungkan molaritas reaktan dan produk pada kesetimbangan? Nah, inilah yang disebut, aturan inilah yang disebut dengan konstanta kesetimbangan. Atau simbolnya adalah Kc. Nah, gimana tuh aturannya? Nih, misalkan ada reaksi AR berkesetimbangan dengan BP, di mana A ini koefisien reaksinya R, koefisien reaksi ya, jadi A sama B ini nanti angka. Kemudian Kc-nya gimana? Nah, kayak gini Kc. Kc sama dengan molaritas P pangkat koefisiennya, yaitu B, per molaritas R pangkat koefisiennya. Jadi, molaritas pangkat koefisien dari produk dibagi molaritas reaktan pangkat koefisiennya, gitu ya. Jadi yang di atas ini produk, yang di bawah adalah reaktan. Silakan dicatat dulu bagian konstanta kesetimbangannya aja dari sini. Nah, boleh dicatat, boleh di screenshot. I will give you 1 minute. Sir, KC itu apa, Sir? Kc itu konstanta kesetimbangan. Kc itu adalah simbol dari konstanta kesetimbangan ya. Jadi kalau ada reaksi kayak gitu, konstanta kesetimbangannya dirumuskan berdasarkan produk dan reaktan yang ada di dalam reaksi. Kayak gitu. Oke, sudah 1 menit. Silakan yang belum selesai mencatat bisa di screenshot aja. Nah, ini next, semester akan tunjukkan gimana menyusun Kc dari berbagai reaksi. Tapi nanti saya minta tolong ini ya, langsung responnya lewat voice aja, karena kalau diketik di kolom chat, ini agak susah nih, karena bentuk Kc-nya kayak gini nih. Ada per-pernya, ada paket-paketnya gitu ya. Kita
mulai dari yang ini. Nah, Mister akan kasih contoh dulu. Kalau misalkan dari reaksi R berubah menjadi 2P, gimana KC-nya? Pertama kita lihat dulu produknya siapa. Oh, produknya P. Kita taruh di atas. Koefisiennya berapa? 2. Kita tulis pangkat 2. Per reaktannya siapa? R. Kita tulis kurung siku R. Pangkatnya berapa? 1. Ya udah berarti 1 gitu aja. Nah, sekarang kalau ini gimana nih bentuk KC-nya nih? Silakan boleh dijawab lewat voice langsung. P Ya, P pangkat 3 pangkat 3, terus per R pangkat 2. sip, good, Dila, R pangkat 2. Kalau reaksinya ini, Berarti itu B pangkat B, 3 pangkat 3, good, per A pangkat 2. per A pangkat 2, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, next level. Nah, kalau seperti ini gimana nih KC-nya nih? Caranya sama. Kita buat pernya dulu aja ya. Per. Sekarang kita lihat produknya ada siapa? Dalam reaksi ini. 2B plus C. B plus C. B plus C. Maka kita tulisnya adalah molaritas B pangkatkan koefisiennya. 2 ya. Dikali. Nah, karena ada 2 dikali nih produknya C, pangkat koefisien C 1. Per reaktannya. Nah, jadi kalau ada lebih dari 1 dikali ya. Sekarang kalau ini. Nah, ini. KC-nya gimana nih kira-kira nih? B B dikali C dikali C terus per A pangkat 2. per A pangkat 2. Nah, gini ya. Masih ada lagi, tenang. Yang pengen jawab lagi silakan langsung aktifkan mikrofon. Yang ini. A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Oke. Nah, coba lihat. Yang jadi pangkat itu adalah koefisien ya. Jadi kalau ada angka 2 di sini, artinya dia satu zat. Ya, satu zat. Jadi gimana nulisnya, Sir? Kayak gini. Konsentrasi A2. Nah, ini A2 jadi satu kesatuan. B2. Nah, gitu. Berarti A2, B2, terus AB pangkat 2. AB pangkat 2. Yes, good job, Alfa. Gitu ya. Jadi kalau angkanya berada di bawah kayak gini, dia artinya satu zat. Hurufnya jejer, dia artinya satu zat juga. Nah, yang menjadi pangkat itu hanya koefisien aja, angka yang di depan zatnya. Nah, sekarang kita ke reaksi kimia yang beneran nih. Nah, kalau kayak ini KC-nya gimana? H2I2 H2, I2, per HI pangkat 2. per HI pangkat 2. Good job. Next. Nah, kalau ini? N2O4. N2O4-nya pisah atau jadi satu? 1. Jadi satu ya. Bener ya, jadi satu ya. Per NO2 pangkat 2. NO2 pangkat 2. Thank you, Jana. Kalau yang ini? KC? O3 pangkat 2 per O2 pangkat 3. O3 pangkat 2 per O2 pangkat 3. 3. Jelas, KC-nya? HI pangkat 2 per H2I2. HI pangkat 2 per H2. Sorry. Per H2I2. Yes, good job. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan kalau enggak bisa di screenshot aja ya ini ya, screenshot aja. Bisa di screenshot aja. Karena cukup banyak nih kalau nyatat kan lama. Silakan di screenshot. Sudah di screenshot? Udah ya, baik. Next, nah sekarang siapkan buku catatan kalian. Nah, silakan dicoba kerjakan exercise-nya. Tuliskan ungkapan KC untuk reaksi-reaksi di bawah. Nah, itu saja KC sama dengan konsentrasi apa, pangkat berapa, per konsentrasi apa, pangkat berapa. Silakan I will give you 5 menit dulu ya, nanti kalau kurang Mister tambah. I will give you 5 minutes, silakan ditulis di buku catatan. Nanti sama kayak yang tadi, ini juga difoto hasil kalian, kemudian di-upload di GC ya. Silakan ditulis di buku catatan. 3 minutes left. Two minutes left. Oh, Hijratunisa izin. Oke, thank you. Gila. Tercatat.
Oke, time's up. Apakah perlu waktu tambahan? Do you want additional time to work on it? Okay, no, I guess you are all finished to work. Then let's continue with some calculation ya. Tadi kita belum hitung-hitung. Sekarang kita sedikit tentang hitungan yang berhubungan dengan konstanta kesetimbangan tentunya. Oke, ini soalnya. Mari kita simak, kita baca dulu. Asam klorida dapat terurai menjadi gas hidrogen dan gas klorin sesuai dengan reaksi berikut. 2HCl menjadi H2 plus Cl2. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan yang memiliki nilai Kc sama dengan 1. Pertanyaan yang A. Tuliskan rumus Kc dari reaksi di atas. Nah, gimana nih kalau rumus Kc-nya, reaksi ini? Anyone want to answer? H2Cl2. Oke. Konsentrasi atau polaritas H2 Cl2 dikali Cl2 per HCl pangkat 2. HCl. Thank you, Aura. Nah, gini ya, ini rumusnya nih. Jadi tiap reaksi punya rumus beda-beda. Nah, rumus untuk reaksi yang ini yang ada di soal. Nah, sekarang yang B nih, ketika molaritas masing-masing zat adalah sebagai berikut. Molaritas H2 0,5, HCl-nya 1, maka berapa Cl2 saat kesetimbangan? 2 lah, Sir. Berapa? 2. 2, ya benar 2 jawabannya. Mantap, thank you Jana. Mister kasih contoh dulu ya cara mengerjakannya. Ketika saat kesetimbangan, ya udah tinggal masukin aja. Kc sama dengan molaritas H2 dikali Cl2 per HCl kuadrat. Kita masukkan. Kc-nya berapa nih? Udah diketahui belum? Oh, sudah. 1 gitu ya. Kan 1. H2-nya berapa? Nih. Sorry. Kita tulis saja langsung angkanya. 0,5 dikali Cl2-nya. Oh, Cl2 yang dicari. Tulis aja Cl2. HCl-nya? Nah, nih. 1. Nah, kuadrat. Nah, tinggal dihitung aja. 1 kuadrat, ini 1 bisa dipindah ruas, 1 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 0,5 konsentrasi Cl2, gini ya. 1 dikali 1 kuadrat, 1 tetap. Hasilnya ini. Nah, tinggal kita ubah ke Cl2 doang. Berarti jadinya 1 per 0,5. 2. Cl2-nya sama dengan 2. Ini kita tulis dulu yang ini. 1 per 0,5 adalah Cl2. Berarti Cl2-nya adalah 2. Jangan lupa satuannya. Molaritas Cl2 satuannya apa? M. M, yes. 2M. Molar ini ya. Oke, silakan screenshot aja yang ini. Screenshot. Screenshot. Dah semua screenshot. Nah, sekarang kalian kerjakan yang ini. I will give you 2 minutes. Kerjakannya kayak di buku. Kerjakan aja di buku catatan. I will give you 2 minutes. And this is the last slide that we have for today. Ini menjadi yang ketiga ya. Tugas during Zoom yang ketiga. Jadi nanti yang pertama, yang kedua, dan ketiga ini silakan kalian foto. Nanti diupload di kolom submission yang Mister siapkan di GC. Jadi nggak ada tugas setelah kelas Zoom, ya tugasnya yang ini yang kalian kerjakan tadi. Tulis saja di buku catatan ya, nggak perlu menjawab di kolom chat. Tapi kalau mau jawab di kolom chat boleh private tapi ya.
mungkin untuk memastikan segini benar nggak sorry. Karena ini angka cukup mudah untuk komunikasi lewat chat. Satu menit lagi. Soalnya nggak perlu ditulis ya soalnya ya. Nanti kan Mister kirim juga PPT-nya. Yang jawab di chat private, Mister tanggapinya di chat juga ya. 20 seconds. 20 seconds. 15. 10. 5. 'Oke, time's up. Up to this point, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. No? Mister kapan ngumpul nilai ke PAP, Sir? Insya Allah minggu ini PAP akan memberikan monthly report. Terus Mister ngumpul nilainya kapan? Ya, sekitar minggu ini pokoknya sebelum di kumpul, belum disebar sama PAP. Kenapa, Dila? Nggak apa-apa, cuma tanya. Oke, makasih. Berarti tugas ini tuh masuk daily report. Oh, ini masuknya Maret, untuk Maret yang ini. Oh, iya ya. Untuk yang di kumpul minggu ini itu Februari nanti. Jadi kalau kalian ada yang merasa belum kumpul tugas, silakan bisa dikumpul. Yang merasa belum kumpul tugas Februari ya. Maksimal besok akan saya kirim ke PAP. Ada lagi pertanyaan? Oke, if there is no question, kita review. Ini yang kedua ya, yang nanti kalian upload di GC. Kemudian yang pertama adalah yang ini. Oke, segitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kalian leave, Mr. mau screenshot dulu karena nggak ada hostnya. Oke, udah. Dan thank you for your participation. Sekian dari Mister. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you, Thank you, Kak. Mister. See you. Wassalamualaikum.